Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil ghaffar, wassalatu wassalamu ala nuril anwar, wa ala alihi wa ashabihil athhar. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadil Muhtar wa alihil ashar. Amma ba'd, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli washril lisyani wahdi qalbi bihaqi nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi, a'tini mahabbataka wa ridhoka wa ma'rifataka. Qala Allah ta'ala fi ayatihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajah. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan ilal ilmi sahalallahu bihi tariqan ila jannah. Al-hadis. Wallahu a'lamu bimuradi. Hadratil mukarramun wal muhtaramun, para alimil ulama, para asatidz, para guru-guru, jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu Masjid Nurul Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi yang penuh barokah ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk sama-sama hadir duduk di majlis ilmi dalam rangka menggugurkan kewajiban kita, yaitu untuk terus belajar, yang mudah-mudahan senantiasa langkah kita, duduknya kita di tempat ini jadikan wasilah diberikan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan, keistiqomahan, dan diberikan husnul khatimah. Maka pada kesempatan pagi hari ini saya tidak bosan-bosan mengajak kepada semua jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, untuk sama-sama kita benahi tentang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita memperbaiki ibadah-ibadah kita yang memang mungkin selama ini banyak sekali ibadah yang kurang, yang salah, ya. Mudah-mudahan dengan terus kita belajar, senantiasa kesalahan-kesalahan yang kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah termasuk bulan Rajab. Sudah mulai pertengahan bulan Rajab, dan sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua bisa sampai, ya, untuk bisa melaksanakan ibadah di 3 bulan ini, karena bulan ini adalah merupakan bulan setar. Kenapa saya katakan bulan setar? Sukses dan tidaknya perjuangan kita selama 1 tahun itu dilihat dari 3 bulan. Mulai start bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan bulan Ramadan. Bahkan nilai pahalanya pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu keterangan, ulama mengatakan bahwa pahala yang Allah berikan di bulan Rajab ini 1 dibanding 70 kali lipat nilai pahala yang Allah berikan. Di bulan Sya'ban 700 kali lipat, di bulan Ramadan 1000 kali lipat kebaikan yang Allah berikan.
Maka manfaatkanlah di 3 bulan ini. Ketika kita sudah bisa memanfaatkan dengan yaitu betul-betul melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka nanti di bulan Syawal itu adalah merupakan bulan jembatan emas. Sukses dan tidaknya perjuangan kita bisa melihat di bulan Syawal gitu ya. Yang tadinya rajin ibadah ya semakin semangat ibadah. Yang tadinya rajin berjamaah semakin semangat berjamaahnya ya. Duduk di majlis ilmi dia semakin giat di dalam talabul ilminya. Nah ini terlihatnya nanti di bulan Syawal ya. Perjuangan kita. Bahkan di alam mahsyar nanti ketika akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim, itu dalam satu riwayat mengatakan ada suara yang memanggil aina rojabiyun, aina rojabiyun, aina rojabiyun. Maka satu golongan datang, dia membawa bendera, ya, bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dia termasuk ahli Rajab. Kenapa dikatakan ahli Rajab? Karena dia betul-betul memuliakan di bulan Rajab dengan yaitu meningkatkan nilai-nilai ibadah dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan memuliakan di bulan Rajab, dengan banyak melaksanakan puasa, melaksanakan dzikir, melaksanakan ta'lim, ya. Dia selalu meningkatkan ibadah di 3 bulan, terutama bulan Rajab, Sa'ban dan Ramadan. Maka satu golongan tersebut dia melewati jembatan Shiratal Mustaqim itu kalbarkil hatib, bagaikan kilat yang menyambar, yang dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Karena golongan itu tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan kita termasuk dan tergolong dari golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin ya. Ya, walaupun kita barisan yang paling belakang, yang penting ikutlah gitu ya. Mudah-mudahan. Baiklah Bapak, Ibu, hadirin para jamaah sekalian, sebelum saya menyampaikan materi pelajaran pada kesempatan pagi hari ini, selain saya selaku manusia biasa sudah tentu banyak kehilafan, kealfaan ya dalam tutur kata bahasa, maka dalam hal ini saya mohon untuk dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Insyaallah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk kita semua, bisa memperbaiki nilai-nilai ibadah, bisa memperbaiki yaitu kesalahan-kesalahan itu dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana materi yang saya sampaikan itu tidak lepas dari hablum minallah, kita masih menerangkan yaitu hablum minallah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu diantaranya yaitu melaksanakan sholat 5 waktu ya. Di mana kita masih menerangkan tentang rukun sholat ya. Nggak beres-beres rukun sholat terus sampai kapan? Sampai kita masuk ke liang lahat ya, ngaji. Maka kemarin kalau tidak salah kita sampaikan tentang rukun sholat yang ke-11 yaitu membaca sholawat kepada Nabi. Kita sudah tahu ukuran membaca sholawatnya seperti apa dan yang harus dibaca apa, kesunahannya apa, keutamaannya apa. Itu sudah saya sampaikan di bulan-bulan kemarin atau di minggu-minggu kemarin. Insya Allah kita akan berjalan yaitu melaksanakan atau membaca rukun sholat yang ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Wasaniya asyaraha qu'udun lahuma. Wasania asyarohalan utawi kang kaping 12 ya arkanu sholah kuudun iku dodok lahuma kadwe tasyahud lan sholawat ayli tasyahudi wa sholati tegese kadwe tahiyat wa sholati lan maca sholawat wa kadzalan ikaya mangkono iya tasyahud wa sholawat li salami kadwe salam. Wasania asyaro
rukun sholat yang ke-12 ya, itu adalah membaca qu'udun lahuma, duduk di antara tasyahud dan sholawat ya. Jadi kita membaca tasyahud yaitu membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian disambung dengan sholawat. Itu di situ ada rukun yang memang sudah kita laksanakan yang disebut dengan duduk. Wa kadza lisalami, begitu pula sama seperti membaca tasyahud. Lisalami, membaca salam pun harus duduk. Hal ini termasuk rukun. Duduknya yang seperti apa sih? Ya, duduk itu ada duduk tarobu, tawaruk, ya. Kemudian ada duduk iftiros, ada duduk tasalsul ya. Nah, yang disunahkan di dalam duduk antara tasyahud dan membaca sholawat wasuna tawarukun fi, disunahkan yaitu duduknya adalah duduk tawaruk. Di dalam tasyahud disunahkan kita duduk tawaruk. Duduk tawaruk itu seperti apa? Ai fi qu'udi tasyahudil akhiri. Artinya duduk tawaruk itu adalah duduk di dalam tasyahud akhir. Karena di dalam tasyahud awal disebut dengan duduk iftiros ya. Dalam tasyahud awal disebut dengan duduk iftiros. Kalau tasyahud akhir itu disebut dengan duduk tawaruk ya. Duduk tawaruk itu wa huwa ma yu'aqibuhu salamun fala yatawaruku masbukun fi tasyahudi imamil akhiri. Wa huwa, yang disebut dengan duduk tawaruk itu ya. Wa huwa tasyahud akhir, wa huwa ma yu'aqibu, yang beriringan di dalam duduk itu, yaitu ketika kita mau mengucapkan salam. Jadi mau mengucapkan salam itu di situ ada disebut dengan duduk tawaruk. Kalau sebelum salam atau tahiyat awal disebut dengan duduk iftiros. Fala yatawaruku masbukun fi tasyahudi imami, maka tidak boleh duduk tawaruk bagi masbuk di dalam tahiyat imam yang akhir. Masbuk itu kan ada dua, Ibu, ada masbuk Fatihah, ada masbuk rokaat. Kalau masbuk Fatihah itu dia tidak bareng membaca Fatihah dengan imam. Ya, tidak bareng membaca Fatihah dengan imam. Dia ketinggalan membaca Fatihah, tapi rokaatnya masih kekejar, masih bareng dengan imam. Rokaatnya itu namanya asbuk Fatihah. Ukurannya adalah ketika kita takbiratul ihram masih kekejar ruku dengan imam berbarengan ya. Kita membaca Fatihah nih kemudian masih kekejar yaitu ruku bareng dengan imam, ukuran tumaninah, maka itu masih yaitu masuk kepada rokaat ya, masih dalam rokaat bareng dengan imam, itu masbuk Fatihah. Kalau masbuk rokaat, ketika kita sudah tidak bareng, ya ketinggalan. Masbuk itu adalah makmum yang ketinggalan, ya. Masbuk namanya. Ketika tidak bareng dengan imam di dalam ruku, imam sudah sujud, dia baru takbiratul ihram. Kemudian baru ruku. Nah, itu namanya masbuk rokaat. Maka ketika dia ketinggal, sudah ketinggal dari 3 rukun bahkan, itu tidak bisa bareng dengan imam, maka dia ketika imam salam, makmum itu harus bangun menambah rokaat. Nah, ketika rokaat masbuk seperti ini, ya sudah masbuk, yaitu disebut dengan masbuk rokaat. Misalkan imam itu sudah duduk tawaruk,
kemudian masbuk itu masih menambah satu rokaat lagi misalkan ya. Kalau dalam sholat maghrib dia menambah rokaat yang ketiga. Nah duduknya itu bukan duduk tawaruk, tapi duduk iftiros. Paham ya Ibu ya? Ketika masbuk rokaat, masbuk itu duduknya ketika imam duduk tawaruk, maka si masbuk rokaat harus melaksanakan duduk iftiros ya. Harus melaksanakan duduk iftiros. Nah itu ukurannya, kesunahannya ya. Maka di dalam kitab ini diterangkan pala yatawarruku masbukun fitasyahudi imamil akhiri, maka tidak boleh duduk tawaruk si makmum si masbuk tersebut di dalam tasyahud akhirnya imam ya. Nah bagaimana nih kalau dia ketika itu sama duduknya tawaruk dengan imam walaupun dia masbuk rokaat. Bahkan dalam keterangan yang lain, ketika kita memperbaiki duduk kita dari duduk tawaruk, kemudian membenahi ke duduk iftiros, itu bisa membatalkan sholat. Bisa membatalkan sholat, karena menambah pekerjaan. Ya. Karena itu ukurannya sunnah. Udah kalau sunnah mah nggak usah dibenahin, biarin aja. Jadi kalau sudah duduk itu kita terlanjur duduknya duduk iftiros, udah jangan dibenahi melaksanakan duduk tawaruk, membenahi duduk iftiros misalkan, nggak usah. Karena ukurannya kalau jidat ini membenahinya bangun melewati daripada lutut ya, melewati daripada lutut seperti ini, itu bisa membatalkan sholat ya. Misalkan nih, ini praktek Pak ya, Bu ya. Praktek. Nah, seorang masbuk, dia duduknya duduk tawaruk. Duduk tawaruk nih. Harusnya dia duduk iftiros. Nah, duduk iftiros ini seperti ini ya. Duduk iftiros namanya. Nah, ini. Nah, ini duduk iftiros. Nah kemudian seorang makmum dia duduk tawaruk. Nah sama dengan imam. Tapi si makmum itu bisa menambah rokaat lagi. Ketika dia memperbaiki duduknya dari duduk tawaruk ke duduk iftiros. Ketika membenahinya dia melewati jidatnya yaitu lutut sampai begini. Nah itu bisa membatalkan sholat. Ya, paham Ibu ya Bapak ya? Jadi kalau sudah duduk begini, gak usah diperbaiki, gak apa-apa ya, karena ini mah ukurannya sunnah ya. Jadi jangan sampai melakukan pekerjaan yang bisa membatalkan sholat. Paham ya? Mohon maaf saya praktekkan ya, supaya lebih. Jadi ngaji itu seperti jual obat Ibu ya, harus dipraktekkan. Kalau nggak dipraktekkan bisa salah gitu ya. Wala man yasjudu lisahwin wa huwa kal ibtirasi walakin yahruju yasarahu min jihati yumnahu wa yulsiku rukbahu bil ardi. Wala man yasjudu lisahwin. Wala yatawaruku man alai sujudu lisahwin. Nah, bukan masbuk saja. Jadi orang yang mempunyai ketika dia melaksanakan sujud sahwi. Nih, sujud sahwi itu ketika dia meninggalkan sunnah ab'ad. Ya.
ketika meninggalkan sunnah abad. Perasaan sunnah abad sudah dijelaskan ya kemarin, diantaranya yaitu doa kunut ya, itu sunnah abad. Karena di dalam sholat itu ada sunnah hayat, ada sunnah abad. Nanti kalau kita jelaskan lagi tentang masalah kesunahan-kesunahan ya. Nah, bagi orang yang melaksanakan sujud sahwi pun, dia posisi duduknya itu harus dalam kondisi duduk iftiros. Ya. Orang yang melaksanakan sujud sahwi, ya. Sujud sahwi itu kasujudi sholah, seperti sujudnya sholat. Seperti kita mang-mang di dalam, ragu-ragu di dalam rakaat sholat. Sholat saya ini sholat maghrib ya, 3. Biasanya di dalam sholat dohor ya. Itu dalam sholat dohor kan tidak ada bacaan yang zahar kan. Kadang-kadang itu lupa. Ya, jangankan ibu-ibu, saya juga sering lupa kadang-kadang ya. Udah 3 rakaat apa baru 2 rakaat ini ya. 3 rakaat apa baru 2 rakaat ya. Nah, ketika ragu ya, bilangan rakaat di dalam sholat itu, maka ambil bilangan yang terkecil. 3, 2. 3, 2. Asalnya 3 berapa? Asalnya 3, udah 2. Ya, 2 berarti 2. Kalau mama ragunya itu 3, 4. 3, 4. Udah 3 apa udah 4 ya? Ambil yang terkecil, yaitu 3 tambah, berarti 1 rakaat lagi. Walaupun dia misalkan kenyataannya itu 5 rakaat, itu enggak membatalkan dalam ragu, dalam keraguan-raguan ya. 3, 4, ambil asalnya 4, 3. Al aslu qawiyun, asal itu lebih kuat. Berarti ambil bilangan yang terkecil, berarti 3 ya, tambah 1 rakaat. Nah, ketika ragu di dalam bilangan sholat, maka ibu disunahkan untuk melaksanakan sujud sahwi ya. Nah, posisi duduk ketika ibu ragu untuk melaksanakan sujud sahwi itu, ragu ketika bilangan rakaat mau melaksanakan sujud sahwi, maka posisi duduknya itu harus duduk iftiros. Paham ya? Wa wadu yadai kudu tasyahudaihi ala tarfi rukbataihi ay wa yusanu, kemudian disunahkan wadu yadaihi, meletakkan kedua tangan fi kuudin, di dalam duduk tasyahud, baik tasyahudai, tasyahud akhir atau tasyahud awal, tahiyat awal atau tahiyat akhir, disebut dengan tasyahudaihi. Ala tarfi rukbatahi, diletakkannya di ujung, disunahkan kita meletakkan wadu yadahi, kedua tangan itu, yaitu ala tarfi rukbatahi, di ujung lutut ya. Jadi disunahkan kita meletakkannya di ujung lutut ya. Ujung lutut yang disebut dengan lutut itu, ini kita duduk Bu ya. Duduk tawaruk, disunahkan kita meletakkan kedua tangan di ujung lutut. Ujung lutut ini berarti di sini meletakkannya. Jangan lebih ya. Kemudian jangan di sini. Itu kesunahannya. Ya mau di sini juga nggak apa-apa sih, gitu kan. Cuman kita nggak dapat sunnah Bu ya, sayang ya. Karena sunnah itu adalah keuntungan kita ya, keuntungan ibadah. Sholat misalkan tangannya tentang jawara di sini dia, misalkan itu boleh, tapi tidak mendapatkan kesunahan. Sunnahnya adalah kita meletakkan kedua tangan di ujung lutut. Meletakkannya itu jangan dikepalkan ya, harus dilepaskan begini ya, tuh lepaskan begini gitu kan. Nah, untuk tangan yang kanan, nah begini saja tangan kanan ya, tangan kanan ini seperti ini posisinya. Kemudian kita ketika membaca asyhadu alla ilaha illallah, angkat ya
Tangan ini diangkat, asyhadu alla ilaha illallah, sambil melirikkan mata kita ke jari kita. Ya, itu sunnah. Sunnah kita lirikkan mata kita, jangan kita lirikkan ke kantong. Ya, ada duitnya enggak nih? Harus dilirikannya ke ujung jari. Asyhadu alla ilaha illallah. Tuh. Ini namanya dikir isyarah, ya. Dikir isyarah disebut dengan dikir, bukan dikir dengan lisan saja, tapi dikir dengan gerakan, dikir dengan lisan, kemudian dikir dengan hati. Jadi di antara membaca asyhadu alla ilaha illallah, tangan ini diangkat, ya. Ini menandakan bahwa Allah itu tunggal. Tidak ada Tuhan selain Allah. Asyhadu alla ilaha illallah, bahwa Allah itu tunggal, maka disebut dengan dikir bil arkan. Karena dikir itu ada dikir bil lisan, ada dikir bil qalbi, ada dikir bil arkan dengan anggota badan. Jadi semuanya mendapat nilai pahala di sisi Allah, semua berdikir. Badan kita berdikir, makanya di dalam membaca la ilaha illallah, ya, lafaz Allahnya masukkan ke dalam kolbi, ya. Sekali torekoh temah, ya, ada 7 latifah, gitu kan. Kebetulan istri kita namanya Latifah. Ingatnya sama istri aja dikirnya, nggak jadi. Jadi dikir itu tarik, ya, dari dada terus ke napas, dari napas ke ruh, dari ruh ke sir, dari sir ke hofi, dari hofi ke akhfa, dari akhfa ke kolbi, ya. Jadi semuanya latifah yang 7 itu diisi dengan selalu mengingat kepada Allah. Jadi bukan hanya cuman la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau tidak ada tujuan gerak begitu, itu tidak jadi ibadah. Bisa jadi itu lagun. Apa lagun? Mainan, ya. Bisa jadi mainan, gitu kan. Makruh lagi kalau dikir begitu. Jadi harus ada tujuannya. Ada disebut dengan kolabiyah, itu sesuai dengan nafsu kita. Karena nafsu itu ada nafsu lawama, nafsu mutmainah, itu nanti ketika kita ngaji torekoh baru ketemu, ya, gitu kan. Itu dikir. Di dalam sholat pun sama torekoh, gitu ya. Jadi bukan hanya goyang, tapi dalam sholat mah jangan goyang-goyang, gitu kan. Torekohnya itu di sini, ya. Asyhadu alla ilaha illallah, tetapkan dalam hati kita bahwa tidak ada Tuhan yang hak wajib disembah, Tuhan yang satu, Tuhan yang menciptakan kita hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Sambil kita angkat, disunahkan angkat ini kita, telunjuk tangan kita, kemudian kita lirikan mata kita, ya, disebut dengan ainul yakin, ya. Ainul yakin itu melihat dengan mata kita. Tuh, ainul yakin disebut, oh yakin Allah itu tunggal, Allah itu satu, satunya Allah tidak sama dengan satunya makhluk. Karena satunya Allah itu tidak terbagi dari juz-juz. Kalau kita mah terbagi dari juz-juz. Karena Allah mah mukhalafatul lil hawadisi. Allah mah berbeda dengan makhluknya. Walaupun kita satu, tapi satunya kita tidak sama dengan satunya Allah. Jangan samakan makhluk dengan Allah. Nah, itu di dalam sholat pun sama. Karena sholat itu termasuk torekoh yang paling tinggi, ya. Toreko itu perjalanan sebetulnya, Bu, ya. Toreko itu bukan dengan dikir aja, bukan, ya. Toreko itu bisa dengan membaca Al-Quran, toreko itu bisa dengan sholat, ya. Bahkan kata Rasul, toreko yang paling tinggi itu adalah sholat, ya, sholat. Di dalam sholat, yuk kita perbaiki sholat kita agar kita bisa usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika Rasul itu susah, ya, susahnya itu bukan karena dunia Rasulullah, ya. Bukan karena dunia, bukan karena ketinggalan dunia. Susahnya Rasul ini namanya manusia a'rad basyariyah, ya.
Dia memikirkan umatnya, memikirkan keluarganya, ya. Tidak mau beriman kepada Allah, nggak mau ibadah kepada Allah, memikir seperti itu, khawatir takut umatnya itu masuk dalam neraka, ya. Itu Rasulullah. Kekhawatiran itu ada dalam Rasulullah, ya. Maka selalu terus dibimbing terus oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulullah, ya. Maka ketika Rasulullah itu sedang susah, sedang gundah gulana, itu Rasulullah melaksanakan sholat. Ju'ilat qurrata aini, ju'ilatis sholatu qurrata ain, aku jadikan sholatmu sebagai penghibur hatiku, ya. Maka ketika sholat Rasulullah ngobrol dengan Allah, bermuhadasah dengan Allah, dia serahkan semuanya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupnya, ibadahnya, matinya itu, matiku, hidupku, semua ibadahku aku serahkan lillahi, kepada Allah, ya. Ketika susah Allah yang memberikan susah, ketika senang Allah yang memberikan senang, ketika dapat rizki Allah yang memberikan rizki, semua hanya karena semua dari Allah. Maka ketika beres sholat bebas semua, ya, masalah-masalah itu, ya. Kalau kita mah enggak, beres sholat nambah pusing, nambah pening, ya, karena sholatnya ingat masalah terus, ya, bukan ingat kepada Allah. Maka tersebut termasuk tarekoh yang paling tinggi adalah sholat. Di dalam tarekoh sholat itu kita harus tahu syariatnya, tahu ilmu sholat. Nah, inilah ilmunya sholat yang digambarkan, yang disampaikan oleh para ulama, para guru-guru kita, ya. Kesunahannya tahu, oh kesunahannya ini, duduknya seperti ini. Nah itu, ya. Karena kata Rasul, shollu kama ra'aitumuni, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku di dalam sholat. Yang bisa melihat sholatnya Rasulullah itu para sahabat, ya. Karena ada rukun-rukun, ada sunnah-sunnah yang tidak disampaikan oleh Rasul, tapi dilaksanakan oleh Rasul, kemudian dilihat oleh sahabat, dilaksanakan oleh sahabat, disampaikan kepada tabi'in, disampaikan kepada atba'ut tabi'in. Nah, yang mengarang kitab ini mazhab termasuk Imam Syafi'i, itu termasuk atba'ut tabi'in, anaknya anak tabi'in, ya. Itu dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disunahkan di dalam yaitu tasyahud akhir, di dalam yaitu duduk di antara tasyahud akhir dan shalawat itu duduknya duduk yutawaruk, kemudian disunahkan kita meletakkan kedua tangan piku di tasyahud ala torfiral bihaisu tusamisu rusul asobina syiron asobi yasarahu. Nah, ukurannya itu digambarkan oleh ulama adalah letakkan tangan kita, nasyiron dibuka jangan dikepalkan, nasyiron asobi ayusrohu dibuka, yaitu telapak tangan yang kiri ma'adomin huma, ya. Kemudian qobidon asobi yumnahul al-musabihah dikasril ba, qobidon kalau tangan kanan, yumnahu itu dikepalkan, ilal musbihah terkecuali telunjuk. Jadi kalau tangan kiri letakkan di lutut itu dibuka seperti ini. Kemudian kalau tangan kanan qobidon, yaitu dikepalkan seperti ini, ilal musbihah terkecuali telunjuk. Kalau telunjuk jangan dikepalkan. Nah begini, ditundukkan saja. Ketika membaca asyhadu alla ilaha illallah, angkat, ya. Cuman jangan diutek-utek angkatnya, ya. Takut yang sebelah apaan tuh utek-utekan. Gitu. Udah diangkat aja. Musbihun ilal misbah, ada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ada sebagian ulama terus begini saja sampai salam. Ada yang mengatakan, ada pendapat sebagian ulama lagi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, baru turunkan lagi. Ada yang seperti itu, ya. Cuman di dalam kitab ini, ya, Imam Syafi'i menerangkan terus diangkat tangannya sampai kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, baru di situ dilepaskan. Wa asyhadu assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullah. Nah, di sini diterangkan wa sunnah rabuha al musbihah ma'a imalati qalilan inda hamzati ilallah,
bahkan wasuna disunahkan ropuha, mengangkat yaitu telunjuk tangan kanan, ma'imaliha serta dicondongkan kolidan sedikit, dicondongkan ke sebelah kanan sedikit, diangkat, condongkan sebelah kanan sedikit, gitu kan. Inda hamzati illallah, ketika kita membaca hamzah lafaz illallah, asyhadu alla ilaha illallah, diangkat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, wa idamatuhu, dan terus, ya. Di sini ulama mengatakan wa idamatuhu, dan terus yaitu dimayangkan, jangan diutak-utak, dimayangkan begini, ya. Tuh. Wa idamatuhu, ada yang sebagian yaitu diturunkan, ya. Cuman kalau guru mengatakan terus, ya, mayangkan, mengangkat telunjuk tangannya sampai kita uluk salam, ya. Dari mana dasarnya? Di isba'i, yaitu mengikuti pekerjaan Nabi yang disampaikan oleh para sahabat, para tabi'in, dan para atba'ut tabi'in, dan para guru-guru kita, ya. Wa sunnah nazrun ilaiha wallahu alam bishawab. Itu saja mungkin ibu, bapak, ya, para jamaah yang bisa saya sampaikan. Sedikitnya mudah-mudahan ada manfaatnya untuk menambah nilai-nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita sudah tahu bagaimana cara duduk tawaruk, bagaimana cara duduk iftiros, dan kesunahan-kesunahan di dalam duduknya sudah kita mendengar semuanya bareng-bareng. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya. Pulang dari sini dipraktekkan. Sholat apa Ustaz? Ya, sholat isuruk, sholat duha, gitu kan? Gitu. Sholat dohor nanti, ya, oh begini yang diterangkan Ustaz, gitu kan, oh begini gitu, ya. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk menambah nilai-nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa mudah-mudahan senantiasa kita selalu diberikan kekuatan dan keistiqomahan hidayah, bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara istiqomah, dan kita bisa menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin sedikit yang sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi imam itu, ya, sebaiknya kalau habis Jumat sebetulnya kesunahannya itu baca musabaat, ya, musabaat, ya. Musabaat itu Fatihah 7, bukan istighfar. Kesunahan setelah sholat Jumat mah, ya, itu musabaat. Ya, musabat itu Fatihah 7, Qul 7, Al-Falaq 7, An-Nas 7, baru doa. Ya, baru doa. Itu sebenarnya kesunahannya. Tapi kebanyakan karena mayoritas masyarakat orang-orang sibuk, kadang-kadang, ya, itu enggak membaca musabat, langsung aja doa. Itu lebih baik, enggak apa-apa, ya. Kalau memang dalam keadaan darurat. Tapi sebaiknya kalau bisa mah baca musabaat, ya. Itu sebenarnya utamanya, ya. Berhubung itu kebiasaan itu tidak biasa, tidak galib, kadang-kadang waalaikumsalam, waalaikumsalam ngacir aja langsung pulang kadang-kadang. Nah itu, ya. Bahkan kalau ada di beberapa kampung dia ngedohorin, ada yang ngedohorin. Nah kalau kita musabat aja kalau bisa mah, gitu kan. Tetapkan baca musabaat, karena ketika kita membaca musabaat maka kita hikmahnya itu banyak. Satu sunnah, yang keduanya hikmahnya itu kita akan diberikan husnul khotimah, ya, husnul khotimah musabat itu. Oh, bagaimana Ustaz kalau tidak dilaksanakan? Ya tidak dilaksanakan enggak apa-apa. Yang namanya juga itu mah kesunahan, ya. Terkecuali di dalam sholat 5 waktu selain Jumat, itu astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, gitu kan. Kesunahannya adalah membaca musabaat, ya. Atau misalkan tidak membaca musabahat, langsung saja imam doa supaya kompak. Langsung saja imam doa, karena di dalam doa itu ada doa yang disunahkan, seperti membaca ya Allahumma ya Ghani ya Hamidu ya Mu'id ya Rahim ya Wadud ya Dzal Arsyil Majid agnina bihalalikan haramik wa bi ta'atika bi fadlika aman siwa. Itu ada kesunahan doa seperti itu, ya. Sebaiknya imam langsung doa aja, ya. Langsung doa imam, misalkan Fatihah 1 kali doa langsung, nggak apa-apa, ya.
Kalau memang buru-buru habis musabaat baru ngedohorin, ada yang ngedohorin, ada yang enggak gitu kan, nggak apa-apa, nggak jadi permasalahan gitu ya. Itu di dalam ibadah, karena ikhtilatnya ibadah itu rohmah ya, termasuk rohmah. Idah talafa fil ibadah, kalau dipertentangkan di dalam ibadah, falyafal, udah lakonin aja. Wa idah talafa fil mat'umah, kalau dipertentangkan di dalam masalah makanan, falyatuk, tinggalin ya. Daging bayawak ya, dob, itu ada yang mengatakan katanya halal, ada yang mengatakan haram. Diperdebatkan di dalam ulama, falyatuk, jangan dimakan ya, terkecuali daging kambing, daging sapi, nggak ada yang mengatakan haram ya, nggak ada, itu memakan aja ya. Falyatuk, kalau diikhtilafkan tinggalkan, terkecuali dalam ibadah, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan udah lakonin aja. Kalau ada yang mengatakan sunnah ulama, lakonin gitu ya. Nah itu cukup aja. Jadi kalau ada masbuk yang kedua ya, yang kedua itu dia masbuk yang pertama sebelah kanan, kemudian masuk lagi masbuk yang kedua itu posisinya sebelah kiri ya, jadi kanan kiri. Jadi masbuk yang sebelah kanan dia mundur harus sejajar dengan masbuk yang sebelah kiri. Cara mundurnya itu jangan diangkat langkahnya. Ini cara praktek mundurnya. Saya praktekkan supaya jadi tidak 3 langkah ya. Itu cukup dengan begini cara mundurnya. Itu 1 langkah, itu 1 gerakan. Diseret ya, jangan diangkat. Cara mundurnya jangan begini ya. Karena kalau begini 1, 2, 3 tuh. Kalau begini cukup, itu kan tidak ada jeda tuh 1. Itu cara mundurnya ya. Jadi kalau posisi kita itu jadi masbuk yang sebelah kanan itu dekat dengan imam, kemudian masbuk ada masuk sebelah kiri, dia mundur ya, jangan dekat dengan imam. Nanti masbuk yang dekat dengan imam dia mundur ya, mundur 1 gerakan cukup ya, 1 gerakan cukup, itu mundur baru sejajar dengan masbuk yang ada di sebelah kiri itu ya. Itu caranya, cara mengatur di dalam berjamaah ya. Cukup, Pak. Jadi kalau misalkan masbuk rombongan nih, ini pertanyaan, ini bagus juga. Nanti kita ketemu di dalam bab berjamaah ya, kita ketemu dalam bab berjamaah, cuman belum sampai ke berjamaah. Kemudian imam itu sudah uluk salam. Nah, bagaimana masbuk yang rombongan tadi? Itu caranya adalah maju sedikit dari rombongan tadi ke depan, maju sedikit. Misalnya kalau dia berdiri, kalau dia posisi sedang duduk ya, duduk, itu masbuk yang agak di depan itu bangun, kemudian posisikan dia menjadi imam. Walaupun dia niat awalnya tidak jadi imam, karena imam tadi sudah beres, kemudian masbuk itu kan belum beres, maka salah satu dari rombongan itu kita harus jadi imam ya. Nggak usah ditepuk ya, pokoknya kesadaran aja siapa nih yang mau jadi imam ya. Jangan ngobrol, Pak ya. Udah kamu jadi imam ya, itu batal sholatnya. Jangan. Jadi nggak usah ngobrol, nggak usah, udah 1 aja maju ke depan sedikit, kemudian kita bangun, nanti yang lain ngikutin ya. Itu masbuk muafik namanya ya, masbuk muafik ya, disebut dengan masbuk muafik. Itu masbuk dia melaksanakan berjamaah ketika imam sudah beres sholatnya. Paham, Pak? Ya. Jadi rombongan tadi ngikutin masbuk yang duluan ya. Jadi ngikutin masbuk yang duluan ya. Jadi yang tadi yang masbuk tadi, karena kalau dia misalkan itu harus yang masbuk yang duluan yang menjadi imam, harusnya masbuk yang duluan jadi imam. Jadi ukurannya adalah masbuk awal tadi. Kalau masbuk yang kedua dia ikut kepada masbuk awal. Atau tidak mau berjamaah sisa sama masing-masing, nggak apa-apa ya, masih sendiri-sendiri juga nggak apa-apa ya. Jadi tidak membatalkan berjamaah, karena kita tadi sudah berjamaah dengan imam pertama tadi ya. Tapi kalau mau kompaknya enaknya sebetulnya mah ya berjamaah, nggak apa-apa ya. Patokannya masbuk awal tadi yang jadi ukuran. Atau kita ragu di dalam masbuknya, itu masbuknya nggak tahu bisa enggak fatihahnya kan gitu. Iya, kalau kita ragu udah sendiri aja gitu kan. Dak maya ribuk
kata Rasul, tinggalkan kalau kita ragu, udah nggak usah berjamaah. Tadi kita ragu kan, gitu, udah sholat aja sendiri masing-masing. Emang sudah dapat ini pahala berjamaahnya, kan gitu. Cukup ya, Pak? Baiklah Bapak Ibu, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan amaliyah kita ya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, kemudian dosa kita diampuni, hajat kita dikabul oleh Allah, dan kita diberikan kekuatan, keistiqomahan di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mati dalam keadaan husnul khotimah, dan mudah-mudahan kita dikumpul lagi surganya Allah nanti bareng-bareng. Amin ya robbal alamin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya hayya qayyum ya dzal jalali wal ikram ala dinil iman wal islam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim. Wa radiyallahu ta'ala an sadatina sayyidina Rasulillah ajmain. Amin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan zakirin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afas wa taqdilana ya Allah biha jami'al hajas wa tutahhiruna biha min jami'i sayas wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha sulghayas min jamil khairati fil hayati wa ba'da mamasinaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqa ma'suma istiqama istiqamahu bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi auladina wa auladatina wa zurriyatina wa talamizina wa talamizatina ya Allah wa la tadurhum wa fikum li ta'atika warzuqna birrahum fid darain. Allahumma barik lana fi Rajab wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana ya Allah taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shalli wa sallim ala jami'il mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bil qabul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah dam ya subhanakallahumma tayyatu bi assalam wa akhiru dam alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum.